Terus kalian semua kayak chef owner nih pada kayak nongkrong bareng gak sih buat ngomongin oke ini F&B Bandung kayak kita mau bikin apa nih bareng-bareng, mungkin ada geng kayak begitu buat menaikkan F&B Bandung. Kalau sekarang yang dilihat menurut saya masih tetap lah nggak semuanya berkumpul, masih ada geng by geng. Iya. Cuman ya konsep kedepannya tetap harusnya persatuin sih semua. Iya. How do we change that, man? Harus lewat pariwisata Jabar pasti. Di semuanya juga. Bikin apa? Lo ada ide apa tuh? Nah kebenaran kalau misalnya apa yang saya dapetin nih di luar kan kalau ide perkumpulan satu pastry club gitu. Iya. Dia ada satu hari di Paris saya kayaknya saya pernah baca. Dia setiap hari minggu pertama setiap bulan dia ngumpul satu konsep pastry jalan, dia semua bakery tertuju sama pastry itu. Nah itu kan jadi kayak nanti versionnya tiap bakery, tiap pastry shop keluar produk masing-masing kan. Dan itu tuh untuk kita ngangkatnya lebih gampang menurut saya gitu. Iya, anything. Betul. Kayak kalau bareng-bareng sih it's easier kan. Betul. Nah banyak kan langsung dilihat orangnya lebih banyak, exposure lebih banyak. Nah menurut saya sih itu doang yang pemain F&B di kota saya, apapun di Jakarta belum sampai terjadi gitu. Iya, gue mungkin nih gue mau terangin ke listeners gue dulu sebentar ya. Jadi guys, kayak kita kan chef-chef tuh sering contoh nih curhatannya itu kayak kok kita jualan harus itu doang sih nggak bisa kreatif. Kalau di Jakarta sering ada problem itu. Market maunya makanan Indonesia harusnya murah, makanan Indonesia mahal dikit nggak ada yang beli. Contohnya kayak gitu. Tapi mau ngubah persepsi market itu kan harus build something. Betul. Nah mayoritas chef-chef di Indonesia itu berkumpul di satu gengnya lah gitu kan. Edwin mungkin ada gengnya sendiri, gue sama teman-teman gue jarang bareng-bareng gitu kan. Betul. Dan menurut kita berdua kalau misalnya semua bisa kerja sama bareng itu bakal lebih cepet nih. Benar kedengarnya, pasti. Dan lu tapi yang mau diangkat apanya kalau misalnya dream ini kecapean? Kalau dari segi pandang saya kan saya lebih ngerjain pastry-nya nih. Iya. Ya misalnya bikin satu pastry club yang pemain Indonesia tuh bisa juga loh gitu. Misalnya kedengeran di kandangnya mereka gitu di Perancis. Dengan di sini kan gimana ya maksudnya produk yang bisa kita lakuin di sini tuh exposure-nya harus lebih transparan dan lebih bisa diterima market kita dengan sama rata dari kota Medan, kota Jakarta, Bandung. Jadi jangan orang taunya ini cuma ada di sini gitu. Padahal di sini juga ada yang versi si A. Gitu. Iya ngerti. Nah, kita kan sebagai pemain pasti pengen produk yang keputarnya cepat juga gitu. Dan modelnya sama benar versi saya gini, versi dia gini. Tapi kan menyatukannya sih semua itu harus ada satu organisasi. Entity gitu kan. Gitu. Buat supaya semuanya berkumpul di situ. So, actually lu punya interesting point yang benar juga itu. Ini gue belajar dari teman gue. Lu tau ya kan Copenhagen sekarang kan udah jadi kayak food capital gitu kan. Semua chef itu di sana. Waktu gue di sana I feel like in heaven gitu. Maksudnya sebagai chef mau dari pastry, coffee scene-nya, bar scene-nya keren semua gitu kan. Tapi itu ternyata awal poinnya sendiri mungkin listeners bisa Google. Nanti itu ada yang namanya Nordic Manifesto. Nah itu lu tahu soal itu? Pernah dengar tapi belum. Gue juga baru dengar dibilangin sama teman gue yang itu Nordic Manifesto itu chef, pastry chef semuanya lah, mau chef hotel semuanya berkumpul buat bikin kayak kita kayak sumpah pemuda gitulah kalau zaman dulu. Jadi kita janji bakal buka apapun restoran kita pakai ingredients lokal yang kita shine gitu. Biar shine through kita bakal konsepin konsep di Denmark sendiri yang konsepnya lo kalau winter kalau fall harus foraging, lo harus mancing karena basically nggak ada sayur gitu kan. Dan fast forward ada support pemerintah juga, tapi fast forward 10 years, 15 years look at them now gitu kan. Dan kalau kita bilangnya kayak oke, makanan Indonesia semuanya harus mau lebih dikenal harus kayak begitu sih menurut gua, harus saling support dan deal gini nih. Bener. Dan susah loh gitu. Mungkin menurut saya tembusan pertamanya harus ke pariwisata dulu. Maksudnya dia mau ngadain either club yang benar serius, wadah yang buat bisa diskusi yang maksudnya diskusinya mau lebih spesifik atau enggak dia kayak yang saya lihat satu konsep sih kompetisi yang
tiap tahun kayak di Sydney kan ada tuh kayak Fine Food. Iya. Dari semua pabrikan dia input produk dia cuma pakai nomor pagi-pagi. Nanti jurinya judges jam sampai sore dia ngelakuin semua parameternya semua dari semua kementerian dan organisasi juga diundang sebagai juri. Oke. Akhirnya kan dia nanti dapat nih kayak best satu produk yang misalnya best dairy ini, best apa. Itu kan edit value-nya juga buat semua pedagang dan pemain di kota tersebut. Iya. Itu maksudnya yang belum pernah terjadi di Indonesia sih menurutnya. Ada satu award yang kalau misalnya dapat best ini di tahun segini gitu. Tahun depan belum tentu bisa dapat, mungkin yang orang lain. Tapi di sini kan, bayar bro. Hah? Di sini bayar, kalau mau menang award kan lu bayar. Kalau nah itu kan masalahnya itu yang gak transparannya itu. Makanya kita harus submitnya by nomor dan kita gak tahu itu siapa. Kalau diadain skema kayak gitu mungkin jauh F&B bakal lebih naik lagi sih menurut saya. Yes. Dulu gue pernah kerja di salah satu restoran. Tiba-tiba restoran ini yang gue bikin, gue set up, itu dapat best up and coming restaurant nomor 1 Jakarta. Gue tahu gue yang bikin loh, nggak segitu gitu loh. Banyak restoran yang baru buka dari grup besar gitu, gue tahu. Dan waktu gue tanya ya ternyata bayar gitu. Siapa yang lebih kuat aja. Lu mau nomor berapa nih? Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Ada budgetnya sendiri-sendiri. Kurang seru sih ya. Tapi I think it's getting better. Kayak at least kalau dari, kita kan kalau mau exposure perlu media kan. Betul. Tapi dari beberapa media ada yang udah komit nih. Kayak oke, capek nih mau ada award harus bayar dulu. Ya nah itu. Iya gitu kan. Jadi kayak komit, ya gue bikin yang lebih organik lah. Betul. Whatever you want to say, lebih organik supaya gitu. Ya I think everybody I think agreed udah lumayan lah. Sekarang udah lumayan. Terus kalau pastry Indonesia sendiri gimana sih? Lu main gak pastry Indo? Maksudnya di produk atau? Iya di produk. Nggak terlalu. Cuman aku lebih sukanya kombinasi coklat coffee. Nah itu karena aku juga ngadain coffee juga. Jadi lebih ekspor di situ sih. Oke. Dua flavor itu. Biasa kan kalau zaman sekarang tuh, kalau di Jakarta Indonesian flavor gitu loh. Fusion udah mulai masukin di pastry. Kayak kemarin gue nyoba. Ini shout out to Chef Keisha, ada pernah gue undang. Dia bikin cookies rasa tolak angin. Keisha Hakim? Keisha Putri namanya. Dia itu dari Sydney. Oke. Dia pernah jadi pastry chef di Bennelong. Oke. Terus balik ke sini, pandemi, jualan cookies online. Dia bikin itu rasa tolak angin cookies. Coba nanti. Iya, masih ada, ntar abis ini gue kasih lu. Siap. Shout out. Menurut gue unik sih rasanya.